Saya menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Kenapa bisa begitu? Saya pun tidak mengerti. Sedangkan Papua itu kaya loh. Tapi ketika Jokowi duduk, ya, masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Ya. Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk di sekitarnya orang Papua? Apakah mereka tidak melihat kami? Jokowi bisa melakukan hal itu. Kemudian, saudara merasakan, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh timur Indonesia, dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit akan ke barat. Ya, kita merasakan. Ya, saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini terpengaruh dengan pemakzulan terhadap Jokowi, tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudaranya, Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemakzulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam bukan kami takut. Iya. Kami akan lawan kalau terus-menerus. Alasannya hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya ya pesan juga ke Bu Mega, bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Natal orang. Saudara, saya sudah sering katakan bahwa nama baik itu mencari jalannya sendiri. Ketika karakter dibangun melalui kerja-kerja, betapa luar biasa PDIP ingin menjatuhkan nama seorang bernama Joko Widodo. Jokowi direbutkan oleh partai besar sekelas Golkar dan Gerindra. Betapa karpet merah diberikan kepada seorang bernama Jokowi. Saudara, betapa ini sangat menyakitkan bagi jiwa yang kicik seperti Megawati, Hasto, dan elit PDIP kebanyakan, dan para pembenci di bangsa ini, di negeri ini. Mereka begitu sakit hati melihat kok Jokowi sudah diupayakan, dijatuhkan, dijelekkan, difitnah oleh Tempo melalui OCCRT, tapi hasilnya bahkan makin dimuliakan. Apa yang terjadi? Saudara, baik Anda itu pembenci, baik itu Anda pengagum, atau mungkin Anda netral, ya, menjadi bagian society bangsa Indonesia, ada satu hal yang kita harus ingat. Tidak mungkin seseorang itu difitnah, dicemoohkan, dijelekkan namanya agar jatuh dan dia meninggikan dirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kita tahu dunia ini berjalan sudah ribuan tahun. Ya, society kita ini dibangun ratusan tahun. Kita melihat tokoh-tokoh yang besar yang hari ini naik namanya dan mempengaruhi begitu banyak jutaan, ratusan juta orang, bahkan miliaran orang. Dan mereka bukanlah jenis orang yang menjatuhkan nama baik orang. Sejenis kelompok PDIP dan kelompok para haters dan majalah Tempo. Saya bisa katakan, dan saya tidak ragu mengatakan, Tempo tamat riwayatnya. Dulu saya masih baca majalah Tempo, layak beli, ya. Tapi hari ini, Tempo yang saat ini, dengan biaya 60.000 perak, lebih baik saya kasih orang makan bakmi semangkok ditambah es jeruk, bayarin orang, ketimbang saya baca majalah Tempo. Sama dengan PDIP, tidak layak didengar para politisi, para cendekiawan, budayawan, apapun jabatan kalian, bahkan seorang politisi, tidak layak kita dengar kalau dia masih menjelekkan nama baik Bapak Jokowi. Saya bukanlah ternak Mulyono, saya seorang pengusaha yang melihat ketidakbenaran ini dan harus diberitahu kepada masyarakat kita. Jangan percaya mulut pembohong. Akhirnya nama baik mencari jalannya sendiri. Kita melihat, dan jangan kaget kalian bahwa Jokowi akan dilamar, dipinang. Masalahnya Pak Jokowi tidak kemaruk, tidak nafsu kekuasaan,
dia sedang berpikir, untuk apa saya jadi ketua umum sebuah partai? Apa tujuan selanjutnya? Tentunya untuk membangun sebuah bangsa yang besar, sebagai Indonesia ini supaya makin besar dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan tujuan itu, bukan tujuan pribadi. Ya, seperti seorang nenek-nenek tua itu, bukan. Ini bukan target sebuah partai, ini target sebuah bangsa menuju cita-citanya yang besar. Semoga kita belajar dari kejadian. God bless you, all the best. Wah, itu enaknya Pak Jokowi itu. Nggak pernah negur. Artinya, saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi, saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah negur dengan saya, dibiarin. Saya ketemu Richard Ramli, saya ketemu Said Didu, saya ketemu siapa aja. Enggak tuh, itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi enggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu, Pak Lizon sama Fahri Hamzah itu perlu diberi oleh bintang Mahkota. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat, tapi memenuhi syarat Pak. Dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak? Kok tidak harus dijodoh-jodohkan? Baik-baik. Jangan melukai. Kalau melukai berat. Pak Jokowi tanpa peta. Langkahnya tanpa peta. Yang pakai pola itu ada yang suka baca literatur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat batil. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval rating ngomong apa? Kita ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik. Jangan salah. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kok Pak sama orang. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kok. Bukan aku pro Jokowi loh, ini ilmu saja. Ini just ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan kebenaran, tapi silakan disuruh. Kalau nggak pakai salah, coba sendiri. Nah itulah adiknya sekalian, kalau kita bicara keluarga